Ya, kita beralih ke informasi berikutnya yang juga menjadi viral karena terkait dengan kenaikan harga bahan bakar. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara menggelar aksi Long March menuju Istana Merdeka dengan membawa keranda mayat. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, sejumlah mahasiswa ditangkap setelah berunjuk rasa dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi tolak kenaikan BBM terjadi di Jakarta pada Kamis siang. Massa mengatasnamakan BEM Nusantara membawa keranda mayat yang berisi poster wajah sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuju Istana Negara. Sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang tak mengizinkan aksi mahasiswa digelar di depan Istana Negara. Polisi meminta aksi mereka hanya dilakukan di kawasan Patung Kuda. Massa mendesak pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan meminta pemerintah menindak tegas mafia penyelewengan BBM subsidi. Di Jombang, Jawa Timur, sejumlah mahasiswa dari Universitas Darul Ulum juga melakukan aksi penolakan rencana kenaikan BBM. Mereka menggelar demonstrasi dengan akan membakar ban bekas di depan kantor DPRD Jombang di Jalan Wahid Hasyim. Akibatnya kericuan terjadi antara mahasiswa dan kepolisian, sehingga para demonstran ditangkap dengan dibawa ke Mapolres Jombang. Mahasiswa menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan bahan bakar minyak. Pasalnya, dengan naiknya harga BBM akan berdampak kepada masyarakat lapisan bawah seperti nelayan hingga petani. Maju mundur dan aksi cari aman jajaran pemerintah terkait isu kenaikan harga BBM membuat pemerintah mengulur waktu kejelasan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya memantau progres pembangunan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada 23 Agustus lalu menjelaskan bahwa pemerintah masih mengkalkulasi dampak kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat, kenaikan harga barang, inflasi, sampai menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya ngitung betul sebelum diputuskan. Ya. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak ini sebagai upaya untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 sebesar Rp502 triliun dianggap terlalu besar. Inilah yang saya ingin sampaikan kepada media, hitung-hitungan yang juga disampaikan kepada Bapak Presiden. Karena kalau tadi 195 kembali lagi ke halaman 8, tidak kita sediakan di tahun ini, maka dia akan ditagih di 2023 APBN kita. Jadi tidak berarti nggak ada gitu. Tagihannya datangnya tahun depan, pas kita sedang menjaga APBN kita. Tadi defisitnya dikurangin untuk 3% supaya APBN-nya sehat lagi. 195,6 triliun itu memakan lebih dari separuh dari anggaran subsidi kompensasi tahun depan. Publik memerlukan kejelasan kepastian jadi tidaknya pemerintah menaikkan harga BBM agar tidak terjadi kepanikan sampai antrian di beberapa lokasi SPBU. Biar 7.600 saja udah keberatan kita ke. Padahal itu tadi. Ya biasanya ini maafnya ngomong ya Pak ya. Jalan orang hidup di mobil. Pemerintah saat ini masih belum memutuskan kejelasan kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun melalui laman resmi Pertamina yang dirilis 1 September 2022, Pertamina justru menurunkan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Sementara harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax masih terpantau stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.